Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Itulah refren dalam bait pengantar Injil yang kita nyanyikan tadi. Mengantar kita untuk bisa mengerti dan mendengarkan apa yang tidak disabdakan dalam bacaan Injil. Dan merenungkan tema ini terutama dalam hari Minggu orang miskin sedunia. Saya teringat tanggal 2 November yang lalu saya diminta untuk mewakili Bapak Uskup bersama dengan Romo Arya untuk menerima hibah karya sebuah yayasan sosial di daerah Jepara Kemringet di Kelengklet. Kalau Bapak Ibu tahu rumah sakit Dr. Hatta yang dulu menjadi rumah sakit kusta, dan di sekitar tempat itu banyak sekali orang-orang yang telah sembuh dan direlokasi di sekitar tempat itu. Yayasan ini juga berada tidak jauh dari rumah sakit itu, sekitar mungkin 1 kilo atau tidak ada mungkin. Nah, setelah menerima hibah dari yayasan itu, nama yayasannya adalah Yayasan Penghibur. Karyanya panti asuhan dan juga pelayanan kesehatan berupa posyandu untuk lansia dan anak-anak bagi masyarakat di sekitar tempat itu. Setelah menerima hibah itu, seperti biasa saya merasa punya tanggung jawab untuk melaporkan kepada Bapak Uskup yang telah memberi mandat kepada saya. Saya melaporkan segala sesuatu berkaitan dengan yayasan ini. Yayasan ini sudah berproses untuk dihibahkan itu sudah hampir 3 tahun, 3 tahun lebih mungkin. Sejak awal saya menggantikan Romo Ari, lalu proses sampai pada akhirnya selesai dan diserahkan secara resmi tanggal 2 November yang lalu. Ketika saya cerita kepada Bapak Uskup bagaimana kondisi dari yayasan ini, kemudian panti asuhan yang menjadi karyanya di sana, lalu saya ceritakan, Monsinyur, mandat dari Bapak Uskup telah saya tunaikan. Saya membawa catatan yang agak lumayan panjang, saya sampaikan, termasuk juga kondisi yayasan ini. Saya ceritakan, Monsinyur, kemarin saya dan juga pengurus yang baru yang telah ditunjuk menerima hibah. Dan yang dihibahkan itu saya sebut saja pada Bapak Uskup apa adanya. Sejumlah uang yaitu 148.000. Lalu 3 buah rekening. Satu rekening belum bisa dicairkan karena masih atas nama pemilik dari yayasan ini yang sudah meninggal sejak Januari 2017. Sejumlah 1,6, saya mengatakan, bukan miliar, juta. Lalu satu rekening lagi sejumlah 2,3 juta. Dan satu rekening bantuan dari pemerintah kebetulan baru masuk, bantuan dari pemerintah sejumlah 4,5 juta. Tidak hanya menerima aset ini, tapi juga menerima 32 anak yang harus dirawat, diasuh di panti asuhan. Lalu 16 orang karyawan. Lalu Bapak Uskup, waduh, bilang begini, waduh, ngono ki Kris? Iya Bapak Uskup. Abot no. Lah iya Bapak Uskup. Tapi karena Bapak Uskup sudah sagah, sudah saguh gitu. Bukankah ini juga menjadi perwujudan dari semangat Bapak Uskup sendiri? Verere et salvum facere, mencari dan menyelamatkan. Maka berat tidak berat ya harus dilanjutkan untuk pelayanan di tempat itu. Karena yayasan ini adalah salah satu-satunya yayasan Kristiani
yang ada di Kabupaten Jepara. Satu-satunya. Maka menjadi wajah sosial gereja di tempat itu. Lalu saya juga cerita, Monsinyur kemarin dalam serah terima juga disampaikan bahwa selama ini yayasan ini dibantu oleh kerabat dan relasi dari istri pemilik lama, yaitu Ibu Analisa yang berasal dari Finlandia. Umurnya sudah 80 tahun. Tanggal 20 ini beliau akan kembali ke Finlandia. Selama ini dibantu dari sana. Kemarin juga sudah saya tanyakan apakah sekembalinya Ibu Ana ke Finlandia, kerabat dan relasi itu masih mau membantu operasional yayasan ini. Dijawab tidak. Pak Uskup komentar, waduh, tapi saku tuh Bapak Uskup. Saya bercerita 3 hari setelah terima itu, karena saya harus menyiapkan laporan-laporan kepada Bapak Uskup. Lalu saya mengatakan, tapi jangan khawatir Bapak Uskup, saya sejak awal tahun lalu itu sudah mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Caritas Finlandia. Harapannya ya mendapat dukungan dari sana. Karena kalau mengandalkan masyarakat di sana jelas tidak mungkin. Karena masyarakat adalah kelompok menengah ke bawah. Lalu saya juga menyampaikan, tetapi Caritas ini baru bisa membantu nanti di tahun 2021 Monsinyur. Karena pada bulan-bulan ini mereka akan mengadakan kegiatan. Jadi semacam apa ya, kerja part time untuk beberapa anggota Caritas itu. Lalu hasil kerja part time itu yang akan disumbangkan untuk pelayanan yayasan ini. Saya juga tidak tahu akan dibantu berapa, tetapi saya bersyukur bahwa ada banyak orang yang membantu. Kalau tahun ini Bapak Paus mengajak kita semua untuk merenungkan tema, ulurkanlah tanganmu untuk orang miskin. Rasa-rasanya di tengah pandemi ini segala sesuatu menjadi seruan yang mendesak dan tidak mudah. Maka Paus juga menegaskan, mengingatkan kita semua untuk tidak jatuh dalam pusaran ketidakpedulian, dalam pusaran acuh tak acuh. Kalau Bapak Gubernur kita, Pak Ganjar, sejak awal pandemi mengajak kita semua untuk jogo tonggo, rasa-rasanya juga mau mengajak kita semua untuk tidak jatuh pada pusaran ini. Tetapi dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita masih bisa memberi perhatian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan itu murah hati. Maka Dia mempercayakan talenta itu kepada para pekerjanya. Termasuk juga Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing tanggung jawab sosial, supaya kita semua tidak bondo tangan atau malah menyembunyikan tangan, menutup mata pada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sungguh membutuhkan. Walau kadangkala juga berat, tapi perhatian itu tidak harus selalu apa yang dibayangkan banyak orang, harus memberi ini itu. Tidak. Satu hal yang menarik yang saya pelajari dari Romo Utomo almarhum, membantu dengan doa itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan ketika orang tidak bisa berbuat apa-apa. Meneguhkan dan saling menguatkan di dalam doa, di dalam iman, di dalam harapan, dan di dalam kasih. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sendiri percaya memberikan talenta kepada kita masing-masing, tinggal kita memilih mau menjadi
Pelayannya yang diberi 5 talenta, yang diberi 2 talenta, atau yang diberi 1 talenta. Atau kita sendiri kadangkala mungkin merasa tidak pede, sedemikian hingga seperti orang yang diberi 1 talenta justru menguburkan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita masing-masing dan tidak mengembangkan. Maka satu-satunya hal yang penting untuk tidak kita tinggalkan adalah apa yang tadi dikatakan dalam bait pengantar Injil. Tinggal di dalam Kristus, maka Kristus yang akan tinggal di dalam kita, memenuhi kita dengan rahmat-Nya yang selalu mencukupkan kita untuk membuat hidup kita berbuah. Jangan takut, rahmat Tuhan senantiasa menyertai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.